Pemilihan kepala daerah pilkada langsung adalah perwujudan dari desentralisasi politik. Sejak era reformasi telah dilakukan beberapa kali pilkada langsung. Demikian halnya di Kabupaten Subang dengan catatan pilkada pertama sejak era reformasi dilakukan melalui DPRD dengan mendudukan E.F. Hidayat sebagai Bupati Subang. Pilkada kedua pasca reformasi di Kabupaten Subang adalah tahun 2008, kala itu adalah pilkada langsung yang pertama kali di Subang. E.F. yang sebelumnya berpasangan dengan Maman Yudia, tahun 2008 menggaet Ojang Sohandi. Namun duet ini tidak tamat karena E.F. dinyatakan bersalah secara hukum. Ojang otomatis menggantikan posisi Bupati Subang. Sebagaimana diketahui, di pilkada selanjutnya Ojang menjadi pemenang dalam duetnya dengan Imas Aryum Ningsih. Lagi-lagi, Bupati Subang yang kala itu Ojang dinyatakan bersalah secara hukum hingga Wabub Imas berhak menggantikan posisi Ojang sebagai Bupati. Tradisi terhenti ketika di masa pemerintahan transisinya Imas dinyatakan bersalah secara hukum sehingga Imas meskipun terlanjur lolos menjadi calon Bupati 2018. Suaranya masih kalah oleh pasangan Haji Ruhimat, Agus Maskur, Jimat Akur. Pasca keterpilihan Jimat Akur, publik seakan trauma sehingga pertanyaan yang kerap mengisi ruang-ruang publik adalah, kapan Jimat terjerat KPK atau kapan Wabub Akur menggeser Jimat? Bahkan lebih ekstrim, Wabub Akur bodoh, tidak punya gairah politik untuk menjatuhkan Jimat. Namun rupanya Tuhan membimbing keduanya. Jimat berhasil menyelesaikan masa jabatannya, prediksi pengkhianatan Wabub Akur terhadap Jimat tidak terbukti. Perlahan keduanya merubah mitos yang berkembang, Bupati Subang akan jatuh dan Wabubnya naik, berikutnya Wabub tersebut jadi pemenang pilkada. Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Kabupaten Subang yang selama itu hanya dianggap tempat pertarungan bupati dan wakilnya mulai tumbuh terlebih duet Jimat Akur mampu memecahkan rekor predikat dari BPK, yang sejak lama tidak diraih Pemkab Subang, yakni opini keuangan WTP. Bukan di tahun pertama saja, Jimat didampingi Akur konsisten meraih opini WTP berturut-turut hingga di tahun terakhir mereka menjabat. Topik perbincangan politik perlahan berubah, Wabub Akur bisa kerja. Wakil Bupati memang bukanlah eksekutor, bahkan dianggap ban cadangan. Namun demikian ada beberapa fungsi yang tidak bisa ditinggalkan. Hal yang sifatnya koordinatif, fasilitator, pembinaan, pengawasan, serta monitoring adalah tugas Wabub yang salah satu barometernya adalah predikat opini BPK. Wajar banyak kalangan elit Subang tersenyum mengakui secara objektif kinerja Akur sebagai Wabub meskipun di antaranya masih tetap berpikir keruh, Wabub Akur bodoh tidak mampu menjerumuskan Bupati. Kini Subang kembali bersiap menghadapi pilkada. Para bakal calon sudah mulai bermunculan dan saat ini sedang lirik sana lirik sini untuk mencari pasangan atau wakil yang sehati. Dalam proses mencari wakil ini tentu saja mereka tidak sekedar melihat potensi politis, memperluas basis dukungan. Perlu diingat suatu saat Wabub bisa bermanuver. Ruhimat, Asep Rohman Dimyati, ARD, Aceng Kudus, Farah Putri Nahlia, Narca Sukanda, Reynaldi adalah nama-nama yang saat ini beredar dan memiliki potensi menjadi cabub. Mereka tentu saja jika menjadi cawabub tidak akan mau mengingat kapasitas dirinya dan posisi partainya masing-masing saat ini. Bila menang, syukur-syukur dilibatkan dalam pemerintahan, kebanyakan kurang diberi peran, bahkan dianggap ban cadangan. Ruhimat adalah incumbent, ARD adalah rajanya Ormas dan LSM Subang, tidak akan siap menjadi pengekor kebijakan bupatinya kelak karena belum tentu pro-rakyat. ARD pun bernaung di bawah bendera Nasdem dengan ketuanya politikus senior Subang, E.F., yang dikenal menyukai tantangan, memiliki kreativitas dan imajinasi politik yang kuat. Sekelas E.F. tidak mungkin mengusung jagoannya di tempat kedua. Terlalu mahal perjuangan E.F. untuk mendapat sebutan master. Aceng Kudus adalah ketua Partai Gerindra Subang. Di Pileg kemarin perolehan kursi partainya di Subang cukup signifikan, perlu manajemen ekstra di gedung DPRD dan atau di intern partainya. Menjadi bupati atau wabub sama artinya menyia-nyiakan momen untuk lebih membuat dirinya bersinar, karena sebagai bupati atau wabub konsentrasinya akan lebih terkuras di meja eksekutif. Tidak akan seproduktif bila dirinya konsentrasi di parlemen dan partai. Aceng bukanlah politikus karbitan, naluri politiknya tidak akan terbuai posisi bupati atau wabub. Farah adalah putri dari seorang perwira tinggi di kepolisian, kapasitasnya sebagai anggota DPR RI dan ketua DPD Partai PAN Subang. Seperti halnya Aceng, Farah bahkan dipastikan memiliki pemahaman psikologi massa yang lebih baik. Bagaimana reaksi dan sentimental pemilihnya di Pileg kemarin ketika dia nyabuk?
Farah muda adalah Farah intelek, jebolan universitas ternama di luar negeri ini tentu punya konsep matang untuk Subang ketika dirinya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI. Tak mungkin Farah yang berpendidikan tinggi mudah tergoda mainan baru atau dalam hal ini posisi bupati. Narca adalah ketua DPRD, menjadi wakil bupati tidak lebih keren dari posisinya saat ini, terlebih Narca berada di partai PDIP. Terlalu cengeng jika partai berlambang banteng ini harus menempatkan kadernya di posisi cawagup. Mesin politik PDIP Subang hingga saat ini masih teruji bagus. Reynaldi adalah anggota DPRD Provinsi, kursi partainya adalah tertinggi pada Pileg 2024 kemarin. DPP partainya, Golkar, tidak akan senang melihat kadernya hanya mampu sebatas menjadi cawagup di kontestasi Subang. Apakah mungkin mereka yang tersebut di atas menjadi calon bupati? Semua memiliki potensi menjadi cabup dan menang, tergantung pada mental bertanding dan kepercayaan diri. Selanjutnya pengolahan konsep pemenangan dengan bab satunya pemilihan partai koalisi. Bukan politikus jika tidak punya jiwa bertanding. Di Pilkada 2024 ini saya menyarankan sedari awal pencalonan. Para kandidat beserta parpol pengusung harus saling mengenal karakter masing-masing dan memahami tugas atau wewenangan bupati dan wakil bupati. Dengan demikian harmonisasi terjaga sehingga tujuan dari pelaksanaan pilkada langsung yakni efisiensi dan efektivitas pemerintahan dapat tercapai demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.